Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kita kali ini kita akan main lagi game Naruto Sage Path Convergence. Dimana di video sekarang akhirnya gamenya itu mendapatkan update terbaru dan ada event terbaru juga. Jadi di video kita kali ini kita bakal membahas event terbaru dan kita akan membahas tentang update yang terbaru juga. Dan di sini juga termasuk ada karakter baru juga. Banyak banget sih bisa dibilang dan cukup menarik untuk kita tunjukin ke teman-teman. Ya udah. Jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, teman-teman jangan lupa di like dulu dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya, oke? Untuk di versi global, dimana di sini untuk update terbarunya itu ada 3 event terbaru. Yang pertama adalah Raccoon Trick, dimana di sini adalah event yang seperti biasa, yang memiliki rate yang sangat buruk. Karena gacanya itu nggak ada garansi dan item gacanya itu cuman ada 3 kali klaim. Nah, untuk yang F2P udah pasti ya, ini bakal jelek banget. Tapi untuk yang berbayar mungkin oke lah. Tapi mungkin orang-orang yang berbayar pun mereka juga nggak bakal gacha di sini. Lanjut lagi kita ke event yang kedua, yaitu event The Rabbit Godness. Dimana di sini akhirnya Kaguya kembali lagi. Walaupun di sini dia itu tipenya kolektor. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, kenapa Kaguya balik lagi? Oke, jawabannya adalah Kaguya itu kembali lagi karena di sini Kaguya akhirnya mendapatkan mode awakening-nya. Nah, jadi ini dia itu di awal rilis di minggu yang lalu itu dia nggak ada mode awakening-nya. Jadi sekarang udah bisa nih dapat awakening-nya Kaguya. Iya, jadi dia itu untuk buff awakening-nya itu cukup bagus. Nih, dia punya pasif ya, namanya S Bond of Mutual Killing. Oke. Nih efek barunya. Kemudian di sini ada Divine Tree Blood. Nih. Oke, luar biasa. Nah, untuk efeknya ya. Di sini untuk S-Bond Mutual Killing itu kalau nggak salah ada deh. Mana ya? Integration. Di sini nggak ada. Oh, ini dia. Jadi efeknya itu adalah 10% chance untuk petrify musuh. Nah, petrify itu adalah efek membuat musuhnya itu menjadi batu. Jadi cuman 1 detik. Ini cukup lama kalau di dalam pertarungan. Kemudian ketika hero musuh ada yang mati, Kaguya akan mengekstrak cakra mereka untuk menjadi Divine Tree Blood. Dimana di sini untuk efeknya itu adalah apa nih? Nih, meningkatkan attack dan defense. Kemudian ketika Kaguya mati, dia itu akan mendapatkan efek lagi, yaitu tergantung dari Divine Tree Blood. Dimana di sini akan digunakan untuk kembali hidup. Jadi attack dan defense ditingkatin. Kemudian punya nyawa tambahan lagi. Jadi bener-bener kalau musuhnya itu banyak yang mati, otomatis Kaguya itu bakal sulit untuk di-kill karena dia bakal hidup terus. Ini efek yang sangat mengerikan ya. Jadi immortality effect. Nah, kemudian untuk di First Showdown kita bisa lawan Kaguya yang sudah max awakening.
Jadi di sini hati-hati banget kalau misalnya kita pakai karakter-karakter yang mungkin punya bayangan ya, seperti Naruto. Takutnya diekstrak menjadi nyawa tambahannya Kaguya. Oke. Nah, ini nih Kaguya Max Awakening. Jadi dia itu ada aura-aura warna ungu yang menyala-nyala. Coba ya kita lawan ya. Tapi ini susah banget tuh lawannya. Karena kalau di tim kita ada yang mati dengan mudah, otomatis dia nggak bakal bisa di-kill. Ini benar-benar nightmare. Coba kita pakai yang susah mati ya. Nih. Oh. Nah. Langsung saja ya kita coba. Let's go. Woi. Waduh. Tadi jadi batu loh. Tuh. Wah, ada yang mati. Iya kan, susah banget lawan Kaguya. Jadi seperti itu ya untuk lawan Kaguya yang mode awakening, itu susah banget asli. Nah, tetapi aku rekomendasikan teman-teman yang mau menang lawan Kaguya itu pakai formasi yang seperti ini. Jadi ini dulu formasi yang aku pakai untuk menang lawan Kaguya. Jadi kuncinya kalian harus pakai Minato, Itachi, sama Sasuke. Soalnya 3 karakter ini itu bakal ngelock Kaguya. Pokoknya Kaguyanya di lock, di silent, dikasih Amaterasu, biar dia itu nggak bisa ultimate, sama dia itu nggak bisa recovery HP. Jadi di read hasilnya. Oke, jadi saranku seperti itu aja. Kalian coba-cobalah tanknya bebas. Untuk yang di depan tanknya itu pokoknya yang kuat, jangan yang gampang di kill. Oke. Nah, lanjut lagi ya, kita ke event yang terakhir. Untuk event yang ketiga yaitu Suite of Konoha. Dimana event ini itu adalah event dimana kita itu harus kirim bunga. Nah, jadi di sini itu ada village yang kita itu harus kirim bunga ke orang-orang. Nah, jadi di sini aku sudah kirim 40 ya, 40 bunga. Dan bagaimana cara mendapatkan bunganya itu gampang banget dari daily. Nih, jadi dailynya ini itu kan kita dapat bunga, terus bunganya itu kita kirim. Nih ya, jadi kirimnya di word chat ataupun bisa juga kita kirimnya itu dari friend list. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kirimnya langsung diklik aja. Nanti setelah kita kirim baru deh mileage-nya bertambah. Gitu. Dari login juga dapat, tapi loginnya cuma dapat 10 ya. Ini nih. Cuman sayang banget. Sayang banget bunganya itu cuman bisa didapetin dari daily saja. Jadi di sini untuk penukaran bunga itu dia tidak ada yang namanya penukaran di event-event lainnya. Jadi ya sehari mentok untuk F2P ya 40. Jadi begitu untuk eventnya ya. Oh iya, sebelum kita pindah ke server Cina, yang dimana di server Cina itu ada update karakter baru. Di sini
aku bakal kasih tahu ada item terbaru yang di bagian Black Jade. Nah, jadi di item Black Jade ini aku sempat nge-scroll untuk melihat-lihat ada yang baru atau tidak. Nah, ternyata di sini itu ada item baru namanya Senjutsu Scroll Fragment. Jadi ini gulungannya itu sama seperti gulungan yang ini, yang Genjutsu ya, tetapi efeknya itu lebih bagus lagi. Jadi ini adalah item baru yang baru saja ditambahkan oleh developer. Nah, itemnya itu ada efek-efek yang cukup menarik. Dimana di sini dia itu bisa membekukan musuh, ya. Kemudian ada ngasih damage langsung ke musuh. Lalu ada efek lagi ketika battle dimulai, mengorbankan 95% max HP dan langsung ngasih damage ke musuh. Jadi ini kayak gulungan mematikan ya. Nih, ada peningkatan Magic Pierce. Terus di sini ada peningkatan fisikal. Lalu ketika masuk ke battle, untuk setiap ally yang dikalahkan akan meningkatkan lifesteal dan lain-lain ya. Jadi ini scroll terbaru. Nih, jadi untuk satu kali aktifin scroll kita harus beli 10 ya, karena ini value-nya cuma 8. Jadi harus beli 10 untuk mendapatkan satu scroll yang terbaru. Buset, keren banget loh. Yang paling ngeri ya ini ada freeze, ada damage ke semua musuh, yang bisa dibilang itu kayaknya kita belum pernah lihat ya. Ngeri juga sih. Nih yang baru. Untuk sisanya masih sama. Oke, jadi gitu aja untuk update-nya yang di server global. Kita langsung pindah ke server yang di Cina. Untuk di server Cina, di sini kalian bakal lihat karakter baru, yaitu Naruto Uzumaki versi mode QB. Tetapi untuk versi ini dia itu masih mode QB yang pertama. Jadi pas dia pertama kali sinkronisasi dengan Kurama. Jadi ini bukan mode yang paling akhir ya, yaitu mode Sick Path yang ada bola-bola di belakang. Jadi ini masih mode pertama. Wow, akhirnya ya game ini merilis karakter baru lagi yang bisa dibilang bener-bener gila. Dia itu update terus. Dan untuk di eventnya itu masih sama ya. Ada event kirim bunga, kemudian ada event Raccoon Trick. Nah, yang terbaru yaitu event Naruto doang ya. Jadi ini yang sangat mewah dan wow, GG banget loh, asli. Nah, untuk Naruto ini dia itu elemennya adalah putih, kemudian dia tipenya kolektor. Jadi ini mirip banget dengan tipenya Kaguya. Tapi kalau aku lihat dia, wait, ini kalau aku lihat ya, posisinya sama, tapi sebentar, tulisannya beda kan? Oh iya, beda loh. Izin, ternyata aku salah. Ini Naruto-nya itu Naruto-nya limited biasa. Jadi dia itu Naruto-nya itu bukan versi yang bisa dibilang kolektor. Oh, dia limited ya.
Oke, sorry banget ternyata aku salah baca ya. Sorry banget. Kalau Kaguya itu dia agak keping-pingan. Sedangkan untuk Naruto dia warnanya biru dan ungu. Yang ini identik dengan tulisannya limited. Oke. Desainnya keren banget ya. Luar biasa. Wow. Untuk role-nya Naruto, di sini dia itu role-nya assassin. Jadi logonya itu adalah shuriken. Keren. Wah. Coba ya. Coba. Waduh, rate-nya hancur ya. Wah. Wah, rate-nya susah banget nih. Belum bisa dapet ya. Wah, sorry banget nih. Wih, susah banget rate-nya. Bener-bener. Oh iya, untuk mode awakening sama mode base-nya beda ya posenya ya. Loh, tapi dubbingnya sama loh. Oke, dubbingnya mirip banget kayak Naruto yang versi sebelumnya ya. Tapi emang beda bentukannya aja sih. Oke lah. Aduh, ngezong nih. Tapi bisa nih sekali lagi nih. Bisa. Ya, kita coba ya. Oke, back. Nah. Yuk, satu kali lagi. Dapat dong. Waduh. Rate-nya susah banget ya. Ya udah deh, yuk kita baca ya skillnya ya. Naruto ini dia itu bisa ngapain aja. Langsung saja ya, kita akan membaca kemampuannya Naruto dari ultimate-nya dulu ya, yang ini. Oke, yuk. Yang pertama, nih ya, Style Beast Ball, kayak biju dama gitu ya. Jadi di ultimate-nya ini dia itu akan membuat tembakan dengan biju dama, dimana di damage-nya ini itu cukup besar, yaitu 1600%. Kemudian ada ignore defense ke musuh. Lalu di sini dia itu bisa meningkatkan critical hit rate-nya 50%. Dan ketika menggunakan jurus ini dia itu akan mendapatkan efek invisibility. Oke. Jadi untuk serangannya itu bisa dibilang bakal cukup oke ya. Luar biasa. Dan damage-nya ini area. Oke. Lanjut lagi ke skill yang kedua. Dimana di sini adalah namanya Nine Tail Link. Dimana Naruto dan Kurama itu bekerja sama, kemudian Naruto basic attack-nya itu akan diperkuat. Di sini untuk basic attack-nya itu akan berubah menjadi area effect. Dan efeknya itu 60% chance untuk bisa men-trigger 3 special attack. 3 jenis special attack terbaru. Oke, yang pertama adalah Chakra Hand, Planet Rasengan, dan yang terakhir adalah Nine Tail Bite. Nah, dimana di sini chance-nya itu 60%. Jadi 60% itu untuk aktivasi, tetapi untuk skillnya itu dia benar-benar random. Untuk yang pertama yaitu efeknya dari Chakra Hand. Dimana Chakra Hand ini Naruto itu akan melakukan pukulan beruntun ke depan. Iya, efeknya ya. Kemudian untuk efek yang kedua yaitu Planet Rasengan. Dimana di sini untuk Planet Rasengan, nih ya, kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. Dia itu akan langsung melempar Rasengan ke depan. Ya. Jadi di sini efeknya itu Rasengannya itu cuman khusus di depan saja.
Kemudian untuk efek ketiga yaitu Nine Tail Bite. Dimana di sini dia itu bisa melakukan summon Kurama untuk menggigit musuhnya yang ada di depannya. Ya, jadi pokoknya semua skill ini itu tujuannya untuk menyerang musuh yang di depan, tapi dengan berbagai cara dan efeknya yang berbeda-beda. Oke? Dan untuk yang paling bagus sih, yang tipenya Kurama ya, karena di sini itu ada efek stun sama ada recovery HP. Jadi yang paling bagus adalah efek yang terakhir. Sedangkan untuk efek yang pertama dan yang kedua itu efeknya cuman damage only. Tapi efek lainnya sih cukup bagus juga ya. Ada steal kekuatan sama steal attack speed, ini cukup bagus. Tapi yang paling ngeri ya ini sih. Oke, lanjut lagi ke efek skill yang ketiga yaitu Shadow Clone Teknik. Jadi Kage Bunshin yang akan menggunakan Rasengan Shuriken. Dimana ketika battle-nya ini baru dimulai, Naruto akan langsung mengeluarkan bayangan. Yang bayangannya itu akan menggunakan Rasengan Shuriken dan memberikan damage ke musuh. Kemudian bisa melakukan stun juga ke area yang terkena damage tersebut. Lalu ada recovery HP-nya juga. Dan di sini dia itu bisa langsung menggunakan skill ini setiap 5,5 detik. Jadi untuk di level skillnya itu dia hanya mengurangi cooldownnya, karena memang dari damage skillnya ini udah broken banget. GG dan gampang dipahami. Nah, untuk yang terakhir yaitu pasifnya. Namanya Nine Tails Power. Dimana di sini Naruto itu akan mendapatkan 20% chance untuk imun debuff yang diberikan oleh musuh dan efek kontrol juga. Kemudian untuk setiap efek debuff yang diterima oleh Naruto, dia itu akan langsung melakukan stacking. Nah, dimana setiap 15 stack yang didapetin itu akan menjadi heal untuk Naruto. Kemudian stacking ini juga bisa meningkatkan attack speed dan damage Naruto. Oke, dan ini bisa di stacking sampai 100 kali. Lalu untuk pasifnya mode awakening nih ya, Naruto itu masih bergantung dengan efek stacking yang Nine Tails Chakra, dimana setiap 15 stacking dia itu akan dikonsumsi, kemudian akan men-trigger mode yang dimana dia itu nih ya, dimana dia itu akan mendapatkan efek bisa dibilang kayak buff gitu ya. Dan buffnya itu akan membuat Naruto dia immortality. Jadi selama Nine Tails cakranya itu nggak habis, dia itu bakal hidup terus. Jadi benar-benar immortalnya itu dari stackingnya. Oke? Nih, jadi Nine Tails Chakra ini bakal dikonsumsi untuk bertahan hidup. Jadi debuff yang dia terima itu malah membuat Naruto itu menjadi kuat. Oke? Ya udah, yuk kita cobain battle-nya di trial. Untuk di bagian trial, bentukannya Naruto itu ternyata cukup kecil ya. Oke, kita masukin karakternya. Oh, os. Oke, dia tipenya assassin ya. Kita mungkin bisa tambahkan tanker. Terus kita mungkin bisa tambahkan healer. Oke, kita coba ya. Semoga pertarungannya seru. Yuk. Wih. Langsung Kage Bunshin ya. Wih. Oke.
nge-stun terus loh. Nah, ini pukulannya random. Buset. Wih. Wih, apa tuh? Wih. Buset. Wah, ini curang banget ya. Skillnya itu dia bisa nge-spam. Wah, ini susah sih. Aku belum lihat ultimate-nya ya. Wih. Dikit lagi ulti ya. Ulti. Jadi ultimate-nya itu dia ada kuramanya. Buset, susah banget di kill. Ulti. Lihat nih ultinya nih. Woi. Wah, sakit banget ultimate-nya. Buset. Lihat attack speed-nya cepet banget loh. Buset, itu GG banget. Weh, tapi dia curang banget ya di bagian skillnya itu, yang dia punya 3 mode. Ini skill biadab ya. Real, ini skill biadab. Wah, ngestan-ngestannya itu ganggu banget. Apalagi mode Naruto-nya yang ngeluarin Rasengan Shuriken itu ya. Dia Rasengan Shuriken-nya itu random target. Jadi ada targetnya jauh, ada targetnya dekat. Wah, brutal banget sih. GG asli. Wow, tapi sayangnya dia itu karakternya belum rilis di global ya. Jadi nanti kita tunggu aja, dan berhubung karakternya itu limited, ini bakal sangat bagus banget. Karena ya semoga aja masuk ke box limited selector ya. Karena ini bakal, wah, kita bisa all in deh. Oke deh. Ya udah, jadi gitu aja untuk videonya. Sorry banget videonya panjang, karena aku sangat excited banget dengan event-event terbarunya. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.